Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat merupakan salah satu tugas pokok dari anggota DPR RI. Dan pada episode kali ini, tim Suara Dapil akan mengikuti salah satu kegiatan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Agus Sulistiono, dari Komisi 7 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menjabat sebagai anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Dan seperti apa kegiatan beliau di daerah pemilihannya? Ikuti terus perjalanan kami dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Yogyakarta dikenal sebagai daerah istimewa, yaitu status yang menjuluki daerah ini sebagai daerah istimewa yang berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya provinsi ini, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII mengetok kawat kepada Presiden, menyatakan bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman menjadi bagian negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan daerah istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Yogyakarta juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang paling digemari baik turis lokal maupun mancanegara di Indonesia. Keramahan masyarakat Yogyakarta dan juga banyaknya situs bersejarah yang ada di daerah ini menjadikan daerah ini sebagai salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Pada pemilihan legislatif periode 2014 hingga 2019, dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta telah terpilih 8 anggota DPR RI yang mewakili dan menyuarakan aspirasi dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ke pemerintah pusat. 8 anggota yang terpilih ini ialah Muhammad Idam Samawi dan Esti Wijayanti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gandung Pardiman dari Partai Golongan Karya, Andika Pandu Purragabaya dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Rosuryo dari Partai Demokrat, Sukamta dari Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Hanafi Rais dari Partai Amanat Nasional, dan yang terakhir adalah Agus Sulistiono dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dari 8 anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan DIY ini, tim Suara Dapil berkesempatan untuk mengikuti kegiatan salah seorang anggota dewan dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Agus Sulistiono, seorang anggota DPR RI yang menjabat sebagai anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan Agus Sulistiono yang akan mengunjungi daerah pemilihannya untuk menyerap dan menampung aspirasi dari para konstituen yang ada di daerah pemilihannya. Sudah menjadi rutinitas Agus Sulistiono setiap paginya menyusuri daerah perkampungan tempat tinggalnya seraya menyapa warga sekitar dan menyempatkan diri untuk menengok peternakan yang beliau miliki. Selain itu, kebiasaan yang selalu dilakukannya setiap pagi sebelum menjalani rutinitasnya sebagai seorang wakil rakyat ialah mengunjungi rumah ibunda tercintanya untuk melakukan sungkem dan memohon doa dari orang tua beliau. Agus percaya bahwa berkat doa orang tuanya lah beliau dapat menjadi sosok Agus Sulistiono seperti yang kita kenal saat ini. Dari kecil dia itu memang ulet anaknya. Dari kecil walaupun itu dahulu bapak itu sudah menjabat jadi kepala sekolah ST di Kedung Jati daerah Semarang, dia tidak tinggal diam karena merasa anaknya bapak banyak kehidupannya ya seperti itulah. Waktu itu masih anak nomor 9. Dengan keadaan yang sangat sederhana, dia itu merasa mungkin kasihan dengan ibu
yang ibunya itu apa-apa sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri, ngasuh anak sendiri, dan masaknya itu terbatas. Dia itu prihatin. Jadi kalau pulang sekolah masih di SD itu dia naik gunung di hutan. Dia mencari kayu bakar. Begitulah penghidupan dia yang selalu membantu dengan orang tua. Sampai di rumah dia potong-potong sekian ini, nanti diikat kanan kiri dijual. Sampai dia itu sepatu membeli sendiri, tas beli sendiri, karena menunggu pemberian orang tua itu tidak mungkin karena anaknya 10 dari bergantian. Itulah Mas Agus. Setelah dewasa, Bapak itu mempunyai Honda laki-laki itu. Dia kalau pulang sekolah, Bapak mundur dari sekolah itu istirahat. Dia bilang sama ibuku, saya pinjam Hondanya, mau buat apa? Buat ngojek. Tiap hari dia mencari nafkah, mencari tambahan untuk nafkah ibunya dengan ngojek orang jualan sayuran dari Kedung Jati ke Gubuk. Dan Pak Agus itu senantiasa memantau, walaupun tidak datang itu mesti memantau ibu sehat tuh, alhamdulillah sehat. Itu sudah cukup bagi ibu. Bukan uang yang saya nantikan, tapi saya berdoa untuk anak-anak semua. Alhamdulillah anak-anak saya sekarang sudah bisa membahagiakan orang tua. Harapan saya, karena dia anak saya dan tahu dengan orang tua, di hati saya selalu dekat. Saya selalu berdoa semoga Allah memberikan apa yang dicita-citakan oleh Pak Agus, Allah memberikan yang terbaik. Karena hanya saya itu dengan anak-anak saya, kamu bekerja tidak mencari uang, tapi mencari ridho Allah. Kamu dengan niat ikhlas, ibadah, insya Allah Allah memberikan jalan yang terbaik. Berbekal restu dan doa dari ibundanya, Agus Sulistiono pun berangkat menuju ke lokasi yang akan menjadi agenda kerja pertamanya di hari ini. Kunjungan pertama dari Agus Sulistiono kali ini sejalan dengan salah satu program pemerintah, yakni mewujudkan ketahanan pangan nasional. Agus Sulistiono dan tim Suara Dapil akan mengunjungi salah satu gabungan kelompok tani di daerah pemilihannya yang bertempat di Gudang Gapoktan Pandowo Mulyo yang terletak di Desa Jatakan, Kabupaten Sleman. Dalam kunjungannya ke Gapoktan Pandowo Mulyo, Agus Sulistiono menghadiri acara rutin yang digelar oleh gabungan kelompok tani di daerah ini, sekaligus memberikan program bantuan berupa traktor untuk mempermudah proses bercocok tanam para petani di desa setempat. Hal ini beliau lakukan selain untuk menjaga kedekatan dengan para petani yang menjadi konstituennya, serta untuk menampung aspirasi dari para petani di daerah pemilihannya, mengingat pentingnya untuk memperhatikan kesejahteraan petani untuk kesejahteraan pangan di Bumi Pertiwi. Program dari Bapak Agus dari DPR RI yang telah memberikan bantuan kepada kami berupa alat pertanian, berupa alat traktor dan pompa air yang sangat besar. Kami selaku pengurus Gapoktan Pandowarjo sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus yang telah memikirkan warga kami, warga miskin, yang telah memberikan bantuan berupa alat pertanian yang sangat bermanfaat bagi kami selaku untuk pengairan di sawah. Mungkin pada saat musim hujan kami itu sangat kesulitan air. Padahal sumber airnya itu banyak sekali, kita tidak punya alat pompa air. Makanya dari itu kami selaku pengurus sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus yang telah memikirkan warga miskin untuk bisa bertani dengan bagus. Beranjak dari kota Yogyakarta, Agus Sulistiono mengajak tim Suara Dapil mengunjungi tempat pemanfaatan biogas yang terletak di Desa Dlingseng, Kelurahan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemanfaatan teknologi biogas sangat bermanfaat untuk membantu kehidupan manusia, sekaligus dapat menjadi sumber daya energi terbarukan yang dapat menjadi sumber energi alternatif untuk menggantikan penggunaan minyak dan gas dengan cara menggunakan kotoran dari hewan ternak sapi yang ditimbun ke dalam tanah yang sudah didesain sedemikian rupa, menggunakan teknologi yang akan menghasilkan gas metana yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Program instalasi teknologi biogas merupakan salah satu aspirasi yang diperjuangkan Agus Sulistiono dalam rangka menghemat sumber daya gas dan minyak bumi, yang tentunya hal ini dapat menjadi solusi untuk masyarakat pedesaan untuk mendapatkan substitusi gas tabung LPG yang selama ini kerap langka di daerah pedesaan. Agus Sulistiono pun bertekad untuk memperluas lagi wilayah pemanfaatan biogas hingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Daerah sini memang menurut saya potensi untuk bagaimana agar pemanfaatan kotoran sapi ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi biogas. Maka ketika rapat kerja dengan Kementerian Ristek, saya meminta agar ada program pembuatan biogas yang bisa diberikan untuk masyarakat di sini. Dan alhamdulillah di tahun 2018 ini ada 2 tempat yang kami berikan biogas, instalasi biogas untuk di masyarakat di daerah Banjarroyo sini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus Sulistiono, anggota DPR dari Komisi 7 yang telah membantu kami petani di Desa Banjarroyo ini dengan bantuan instalasi biogas, di mana instalasi biogas itu yang memanfaatkan kotoran sapi yang selama ini cuma kita aplikasikan untuk pemupukan, tapi saat ini dengan biogas itu kotoran sapi bisa diolah menjadi gas yang bisa untuk kami masak untuk hari-hari di dapur. Jadi kami tidak perlu lagi untuk membeli LPG yang di pasaran juga susah, di desa ini sangat-sangat susah. Tapi dengan adanya biogas ini kami sangat-sangat terbantu keseharian kami. Sadar akan pentingnya untuk memperhatikan kualitas pendidikan di daerah pemilihannya, tim Suara Dapil diajak untuk mengunjungi salah satu sekolah di Provinsi DIY. Dalam kunjungannya kali ini, Agus Sulistiono mengajak tim Suara Dapil untuk berkunjung ke SMK Al-Ma'arif Yogyakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari para pelaku pendidikan di daerah pemilihannya dan memastikan program-program pendidikan sudah dirasakan di sekolah tersebut. Dan beliau pun menyempatkan diri untuk mengunjungi kelas-kelas yang ada di sekolah, serta memberikan kata sambutan dan mendengarkan serta menampung aspirasi yang disampaikan oleh guru-guru yang mengajar di sekolah SMK Al-Ma'arif. Harapan kami karena Pak Agus Sulistiono itu juga warga kita, warga Nahdien sejak dulu sampai sekarang, dan kami pun juga mendukung karena ini sekolah juga bernuansa Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga warga NU yang paling banyak di sini. Jadi kami mengharapkan nanti tahun 2019 tetap Bapak insya Allah bisa jadi kembali. Kami mengucapkan terima kasih sekali yang tidak terhingga untuk kerawan Bapak Agus bersama staf dan jajarannya untuk datang di sekolah kami. Mudah-mudahan banyak sekali manfaatnya, tentunya bagi sekolah, pada umumnya bagi warga SMK Ma'arif Sleman. Mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Agus Sulistiono berharap kunjungannya ke sekolah-sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Yogyakarta ke depannya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih akan mengikuti kegiatan Agus Sulistiono, anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetap saksikan terus Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Menurut Agus Sulistiono, pentingnya kualitas pendidikan menjadi penentu kemajuan suatu daerah. Dan seusai meninjau SMK kali ini, tim Suara Dapil diajak untuk mengunjungi beberapa pondok pesantren yang masuk ke dalam program bantuan dari Agus Sulistiono.
Pondok pesantren yang pertama ialah Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul. Agus Sulistiono menemui beberapa pengajar dan ulama yang ada di pesantren ini, serta meninjau ke dalam ruangan kelas, gedung sekolah, dan juga masjid yang saat ini sedang memasuki tahap pembangunan. Seusai berkeliling pondok pesantren, tim Suara Dapil langsung diajak untuk mengunjungi pondok pesantren lain di Kabupaten Gunung Kidul yang bernama Pesantren Al-Mumtaz untuk memberikan materi yang menceritakan perjalanan hidup seorang Agus Sulistiono. Para santri menyambut antusias kehadiran Agus Sulistiono dan mendengarkan materi yang disampaikan beliau. Ini bagian dari cerita, tetapi mungkin bisa menjadikan motivasi adik-adik sekalian. Anak orang tidak mampu dengan kondisi yang pas-pasan, berupaya, akhirnya bisa berusaha aktivitas sosial dengan niat ibadah, dengan tulus ikhlas, tidak pernah mikir akan dapat apa. Maka saya berpesan juga pada adik sekalian, dalam rangka melakukan aktivitas sosial itu harus diniati dengan ibadah, harus dilahirkan dengan ikhlas, lahir batin. Kalau dengan keikhlasan lahir batin, Allah itu akan mudah, akan memberikan jalan yang tanpa dinyana-nyana, tanpa diduga-duga. Mungkin ketika aktivitas sosial sahabat-sahabat adik-adik sekalian menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran, itu harus dilakukan, dijalankan dengan tulus ikhlas, insya Allah berkah semua. Ketika kita dipercaya oleh seseorang itu, ketika kita diberi amanah oleh seseorang itu, amanah itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, harus berbuat yang terbaik untuk yang memberi amanah. Demikian sekarang ini juga ketika saya menjadi ketua DPW PKB, ketika saya menjadi anggota DPR RI, mewakili panjenengan semua, saya selalu ingin memberikan yang terbaik. Saya ingin berbuat sesuatu bisa memberi manfaat kepada orang-orang. Selesai menyerap aspirasi dari beberapa institusi pendidikan di Yogyakarta, Agus Sulistiono langsung menuju ke suatu desa di Kabupaten Gunung Kidul untuk meninjau bantuan berupa program penerangan jalan umum tenaga surya ke pelosok desa yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Agus Sulistiono memperjuangkan bantuan berupa penerangan jalan umum tenaga surya di daerah-daerah yang masih belum tersentuh penerangan jalan umum, terutama di desa-desa. Melalui bantuan Aguslah, di desa Gubuk-Rubuh dapat merasakan jalanan yang terang benderang yang selama ini belum mendapatkan fasilitas penerangan jalan umum seperti yang dirasakan masyarakat di kota. Agus Sulistiono bertekad untuk memperluas program penerangan jalan umum yang menggunakan tenaga surya ini agar dapat dirasakan masyarakat di daerah pilihannya secara menyeluruh. Ini dari zaman setelah adanya listrik masuk desa, belum pernah ada lampu penerangan jalan. Baru tahun 2018 ini, alhamdulillah di desa kami mendapat 60 titik lampu PLTS. Ini titiknya kebanyakan di jalan lintas provinsi. Terus ada sebagian yang masuk di lingkungan di daerah pondok, ada di daerah, pokoknya setiap dusun ini terjangkau semua, Pak. Ya, saya selaku wakil masyarakat dusun sini, dusun Gubuk-Rubuh, sangat berterima kasih kepada Bapak Agus Sulis yang telah memberikan bentuk penerangan jalan PLTS untuk tahun ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat kami yang terutama pada malam hari ini, pada malam-malam hari, terutama masyarakat yang biasanya beribadah itu sangat kesulitan. Untuk tahun ini itu sangat senang sekali dengan adanya PLTS yang diberikan kepada masyarakat kami lewat Bapak Agus Sulis. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, teman-teman. Saya berharap Gus gitu dan teman-teman muda Pak Dukuh agar ini bisa dimanfaatkan dan dirawat. Pamane kebetulan pamane ada ini ya, di atas itu agak terganggu pohon ya, tolong dirawat ya, supaya karena ini kalau itu kan pemanfaatan dari sinar matahari, supaya jangan sampai ada pohon-pohon yang
yang mengganggunya. Sebelum mengakhiri kegiatan beliau, Agus Sulistiono menyempatkan diri untuk mengunjungi Gedung Kesenian Yogyakarta yang terletak di kota Yogyakarta untuk melihat kegiatan pelatihan sanggar budaya di gedung kesenian tersebut yang menjadi binaan dari Agus Sulistiono dalam rangka melestarikan seni dan kebudayaan. Ya luar biasa Mas, artinya beliau yang tidak banyak memiliki waktu masih berkesempatan untuk mendatangi komunitas-komunitas seperti kami yang notabene kami berproses untuk menata menjaga seni tradisi. Beliau masih punya waktu untuk kami, ini luar biasa sekali. Beliau sangat dekat dengan masyarakat, artinya apapun yang dilakukan oleh masyarakat, ya terutama kami yang mengampu di pelajar, di mahasiswa, kelompok-kelompok seniman, kelompok-kelompok tukang bakul-bakul, tukang becak, itu beliau peduli dan selalu menyapa, tidak berjarak begitu. Beliau mengajak tim Suara Dapil untuk menyaksikan latihan seni drama tradisional dari Yogyakarta bernama Ketoprak. Seni lakon Ketoprak juga menggunakan bahasa Jawa dalam dialog yang dibawakan. Hal ini tentunya penting untuk menjaga kelestarian bahasa daerah yang juga merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Agus juga berharap hal yang dilakukannya ini dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Jiwa seni itu harus dipupuk gitu sejak dini, sejak usia dini itu harus betul-betul diterapkan, ditanamkan, karena tidak bisa didiamkan begitu saja, tetapi harus dilatih. Maka caranya juga bagaimana agar jiwa seni ini muncul, harus dilakukan latihan, diajak untuk mengenal budaya-budaya itu sendiri, yang pada akhirnya mereka juga akan tertarik, karena tanpa dengan pelatihan, tanpa ada pembinaan, tanpa ada pengertian dari para pelaku seni yang betul-betul sudah tahu persis itu, saya pikir lambat laun akan luntur. Gitu. Di tengah kesibukan sebagai salah seorang anggota DPR RI dari Komisi 7 dan juga menjabat sebagai salah seorang anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Bapak Agus Sulistiono selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi daerah pemilihannya di Yogyakarta untuk sebagai pengabdiannya kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Dan bisa berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Dapil edisi kali ini. Saya Dede Ramadan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Suara Dapil berikutnya. Suara Daerah Pemilihan.